mana nih gitu ya kan. Kalau di Suradikara biasanya kami sebut dengan pasukan kuning gitu. Jadi sore hari ini kita kedatangan Ko Berdi dari Trust Hero. Hai Koko. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik. Oke, jadi tetap sehat ya Ko ya? Ya. Terus selama pandemi ini kesibukannya apa tuh Ko? Selama pandemi kesibukannya tetap kerja. Oke. Terus ya kalau Trust Hero kita tetap mengedukasi. Biasanya tetap lewat online buat webinar kayak gitu. Oh begitu, berarti Trust Hero pun tetap mengikuti protokol kesehatan. Ya. Oke, jadi Trust Hero pun tetap mengikuti protokol kesehatan nih teman-teman. Kalau Trust Hero mengikuti protokol kesehatan, masa kalian tidak mengikuti protokol kesehatan? Jadi harus tetap selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, Koko, kita berbicara mengenai Trust Hero. Mungkin ada nih banyak teman-teman yang belum tahu Trust Hero itu sebenarnya apa sih, Kok? Trust Hero. Masa banyak yang belum tahu? Iya, kan pasti ada yang kayak itu sebenarnya apa ya, kayak gitu. Kita yang pasti bukan superhero sih. Iya. Bukan kayak Iron Man gitu. Iya. Trust Hero itu kita sebuah NGO, non-government organization. Oke. Nah, itu aslinya itu dari Trust Hero World, Trust Hero Dunia. Kita global, ini organisasi dunia. Terus di Indonesia ini adalah salah satu chapternya. Oke. Jadi udah tersebar di beberapa negara. Salah satunya pusatnya pertama dari Thailand sih. Dari Thailand. Jadi kalau Trust Hero itu dia membahas mengenai apa tuh, Kok? Kita di sini organisasi kita sih membahas, lebih tepatnya mengarahkan ke edukasi tentang sampah. Ya, edukasi tentang sampah. Visi kita yaitu bagaimana kedepannya tuh masalah sampah ini, kalau bisa dunia ini bisa terbebas dari sampah. Ya. Oke. Nah, kalau Trust Hero sendiri kan itu dunia ya, Kok ya? Iya. Trust Hero itu dunia. Tetapi kira-kira sejak kapan Trust Hero itu ada di Kabupaten Ende ini? Kalau di Ende kita adanya dari tahun 2018. Ya, sedikit ya aku jelas. Tadi sempat belum jelasin dikit ya. Terus kalau Trust Hero sendiri kita punya misi yaitu We Clean, We Educate, We Change. Jadi pertama itu juga merupakan program kita. Program kita yaitu kita pertama membersihkan, mengajak masyarakat untuk turun langsung ke lapangan melihat kenyataan ini loh. Kayak kalau lihat di medsos kita tuh kita sering melakukan clean up di pantai. Iya, dan saya pun sering ikut serta tuh dalam clean up-nya Trust Hero. Terus dari situ kita mengajak masyarakat untuk belajar nih. Ini kira-kira kenapa terjadi kayak gini? Ayo mulai peduli. Setelah peduli, tidak berhenti di peduli saja sih. Terus kita mengajak mereka untuk berubah juga. Oke, jadi mengarasi lalu menyadarkan dan bagaimana caranya untuk mengubah gitu ya. Oke, luar biasa sekali nih. Jadi sejak 2018 berada di ND. Ini masuk tahun kedua ya. Tahun 2018 November itu Trust Hero gabung, tapi masih belum saya. Waktu saya juga belum bergabung di situ. Tapi kalau mengenai masalah sampah, saya sendiri sudah mulai care terhadap problem itu udah dari 2018 juga sih. Nah, care terhadap sampah, apa sih kok yang membuat Ko Berdi kayaknya kok saya punya sesuatu gitu ya dengan sampah. Saya punya simpati sendiri terhadap sampah. Itu terjadi ketika sekitar di pertengahan tahun 2018. Itu saya sempat mendapat video. Itu kalau tidak salah Ocean Plastik. Iya. Ya, itu menceritakan bagaimana tentang bahayanya sampah plastik dan bagaimana merusaknya plastik. Terus yang paling mengerikannya lagi, yang itu membuat lumayan kaget sih, ternyata sampah plastik yang kita buang selama ini yang ke laut itu sudah membentuk
bukan pulau lagi, dia lebih tepatnya disebutnya benua. Jadi Oh my God. itu ada yang besarnya itu kalau coba cari di YouTube tuh ada yang besarnya itu sampai sekitar 3 kali negara Texas. Oh, 3 kali negara Texas. Ya. Dan itu bukan satu benua aja sih. Kalau kita nonton itu diceritakan itu sudah ada sekitar 3 atau 4 big patch, namanya kepulauan besar. Oke, berarti memang itu Dan masif banget sih, dan penyebab utamanya sih kembali ke masalah sampah organik. Karena yang tidak bisa terurai itu yang Iya. menjadi problematikanya. Itu masalah. Oke. Nah, kalau Berdi sendiri itu bergabungnya sejak kapan di Trashiro? Saya bergabungnya di Februari, jadi bulan 3 bulan Setelah Trashiro Trashiro ada. ada, saya masuk. Itu kita saya tahunya lewat medsos sih. Jadi sebelum saya gabung di Trashiro, saya sempat buat kegiatan sendiri. Gitu. Saya buat kegiatan kita jogging pagi, terus setelah jogging namanya 3K2K sih. Jadi kita jogging pagi, setelah jogging 3 kilo, kita pungut sampah 2 kilo. Gitu. Akhirnya saya upload di medsos, terus ternyata dapat info dari teman-teman yang sudah bergabung di Trashiro, ternyata ada gitu. Akhirnya udah kita bergabung aja, kolaborasi gitu. Waktu itu kan saya juga kegiatannya buat sendirian sih, sempat bersama teman berdua atau bertiga. Oke. Berarti memang karena Pak Berdi sendiri sudah memiliki mindset sendiri sama tentang sampah itu. Oke. Mungkin kalau ada teman-teman nih kok yang di luar sana yang mau bergabung dengan Trashiro, itu kira-kira gimana? Bergabung dengan kami sangat-sangat gampang. Kita tidak namanya pendaftaran, tidak namanya ada iuran atau apa, karena memang kita di sini juga tidak boleh, aturan utamanya tidak boleh terlibat dengan namanya uang. Jadi donasi barang pun kita selalu terimanya dengan berupa barang. Jadi ya. Terus kalau mau bergabung ya kita punya medsos, kita ada di Trashiro ND, terus ada juga Facebook di Trashiro ND. Kalau mungkin yang nonton ini ada di luar ND, di Indonesia kita sudah punya lebih dari 56 chapter wilayah. Itu kita juga ada akun, setiap wilayah itu ada akun sosial medianya masing-masing. Boleh tinggal di searching aja. Iya, di searching aja. Tapi ya kalau mau supaya tidak bingung, bisa langsung tanya ke Trashiro Indonesia, ada di Instagramnya Trashiro Indonesia, ada di Facebooknya juga ada. Oke. Nanti dari Instagramnya Trashiro Indonesia ataupun sosial medianya Trashiro ND akan kita tampilkan di deskripsi di bawah ini ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk dicek di sana. Siapa tahu kalian berminat dan bisa membuka pikiran kalian mengenai sampah plastik. Oke kok. Kalau berbicara mengenai sampah nih ya, kita dari tadi bahas mengenai Trashiro gitu. Tapi Trashiro sendiri kan memiliki keperhatian mengenai sampah. Sekarang kita mau bahas mengenai sampahnya gitu. Iya. Kira-kira dampak terbesar sampah untuk kehidupan kita itu apa sih kok sebenarnya? Awalnya sih, ya saya juga sebenarnya kalau dibilang dampak terbesar, dampaknya besar sekali sih. Mungkin awalnya, ya mungkin bagi yang awam-awam, apa itu sampah sih? Ya paling cuma kayak bungkusan permen gitu ya. Bungkusan permen kayak gitu ya. Atau cuma sebotol botol mineral. Ya, air mineral yang kita buang, sudah kayak gitu ya. Ya. Untuk kita ketahui sekarang ini itu sempat ada survei itu dalam 1 menit itu terjual 1 juta botol plastik. Wow. Ya, jadi bisa dikalikan saja berapa banyak tuh. Iya. Itu dan cuma tidak lebih dari 10% yang akhirnya terdaur ulang atau diolah kembali. Jadi sisanya itu bayangin itu 1 juta botol per menit itu sabar ya. Kemarin sempat ada aku pernah lihat ada survei gitu. Banyak banget ya boleh. Ya itu 1 juta botol per menit. Itu setara kalau buka di medsosnya kita itu bisa lihat itu setara
dalam satu hari itu setara mungkin bisa nutupin satu menara Eiffel. Jadi jangan anggap remeh dengan Iya, satu iya. Jadi bungkus permen gitu ya Pak ya. Jadi bayangin aja itu ternyata sampahnya itu tidak terdaur ulang, cuma sekitar 30% apa 70% hampir 70%-nya itu di landfill dan dibakar, 30%-nya itu terbuang ke kurang lebih terbuang ke laut. Oh ya, dan jangan salah kalau sampah dibakar tuh itu bahkan akan menyebabkan polusi udara ya Pak ya. Itu ada racunnya juga. Iya, jadi jangan menganggap remeh itu salah banyak sekali sisi negatifnya sih. Iya. Jadi khususnya sih yang sampah-sampah anorganik, belum lagi kita ada tentang styrofoam, ada tentang kalau pertama sih saya sih tertariknya cuma berarti kalau ini berbahaya, tapi setelah dipelajari lebih lanjut mengerikan sekali ya. Iya, mengerikan. Dan kalau tadi saya masih terngiang-ngiang sama 1 juta botol plastik per menit yang terjual di dunia. Nah kira-kira itu baru botol plastik ya Pak ya? Itu berarti belum termasuk yang lain-lain tuh Pak? Dari bungkusan snack. Ya belum bungkusan snack. Oh. Itu kalau dipelajari lagi ya, itu jenis-jenis plastik itu luar biasa banyaknya. Bayangin saja botol plastik yang harusnya bisa kita daur ulang saja, itu akhirnya tidak terdaur ulang. Ditambah lagi dengan jenis-jenis plastik lain ya, jadi kayak plastik snack itu merupakan plastik multi layer. Itu apalagi yang namanya saset ya, itu sebenarnya luar biasa. Jadi ya kalau bisa saran sih, kalau bisa kita kurangin saset atau yang kecil-kecil kita beli pak gede, bisa dibagi. Iya betul. Karena sebenarnya yang kecil-kecil itu malah itu memboros sekali itu Pak. Ya kalau bisa ada refill lebih bagus lagi. Iya betul. Refill itu sebenarnya solusi yang oke juga tuh Pak. Iya itu masuk di solusi. Sekarang kalau realitas sampah plastik sendiri, sampah plastik itu Pak kan tadi kita sudah bicarakan bahwa sampah plastik itu sudah membentuk benua. Yeah. Sudah membentuk benua. Apakah ada kemungkinan mungkin 1000 tahun mendatang dunia kita akan ditutup oleh sampah plastik? Bisa jadi. Itu mengerikan sekali ya. It's so creepy. Itu creepy banget. Sumpah. Oke. Nah, kira-kira nih Koko juga dulu adalah seseorang yang mungkin tidak memiliki rasa simpati tersendiri terhadap sampah plastik gitu ya. Begitupun dengan semua orang saya rasa. Awalnya kita adalah awam yang tidak tahu apa-apa gitu. Nah, kira-kira kalau dari Koko sendiri, gimana sih caranya membentuk mindset mengenai sampah plastik ini berbahaya loh untuk dunia kita? Ya, pertama memang nomor 1 kita butuh banyak belajar. Jadi mau terima informasi baru. Jadi kita tidak tertutup sama informasi yang satu aja, tapi kita berkembang. Jadi kita berkembang, kita boleh kayak mungkin teman-teman yang dengar podcast ini mulai bertanya kenapa sih segitu berbahaya, segitu mengerikan sih plastik. Coba sekarang di googling gitu. Jadi untuk informasi kita kayak kita tahu bahwa plastik itu sebenarnya umurnya tidak lama sih dibanding antara besi atau produk-produk kain. Plastik umurnya baru sekitar 100 tahunan. Tapi untuk plastik pertama yang tercipta di 100 tahun lalu sampai sekarang itu masih ada. Sampai sekarang. Karena daur ulang, kalau boleh tahu plastik tidak bisa terurai. Sama sekali tidak bisa terurai. Jadi plastik ketika terkena matahari dia cuma hancur menjadi mikroplastik. Ya, mikroplastik itu ukuran plastik yang di bawah 5 mili, lebih kecil. Itu ketika itu, dan bahayanya ketika itu sampai ke laut, itu biasanya dimakan oleh ikan-ikan. Dan itu nanti dimakan oleh kita lagi. Dimakan ikan, bahkan ya ada penelitian terakhir itu bahwa sampai hujan pun bisa menurunkan mikroplastik. Boleh di googling deh, pasti bisa tahu banyak di situ. Jadi itu luar biasa sekali. Berarti memang plastik ini berdampak dari segala aspek kehidupan ya. Nah kalau kayak besi dan lain-lain itu kan bisa itu ya, berarti bisa terurai.
memang besi, sekarat ya, gitu besi ceritanya. memang umurnya lama, Heeh. tapi ketika dia eh, terkorosi atau kita bisa juga terdaur ulang, kalau tidak salah besi itu sekitar 400 sampai 500 tahun juga, tapi tidak menurut yang saya tahu tidak seberbahaya plastik. Botol, Iya. kalau botol sih memang lebih lama lagi, itu malah sampai berjuta-juta, tapi botol ketika dia hancur tidak membahayakan buat lingkungan gitu. Oke gitu. Nah kok, kalian kan dari Shiradikara nih kok. Ya. Nah di Shiradikara itu kita pernah buat bangku atau kursi itu dari EcoBrick. Nah jadi teman-teman EcoBrick ini menarik sekali nih kok. Coba mungkin kamu bisa. Ada bawa nggak? Aduh saya lupa bawa Tahu tadi. itu saya Iya bawa. tadi di Google-nya teman-teman nanti itu namanya EcoBrick. Ya. Ini menarik banget kok. Nah. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. EcoBrick-nya. Tadi makanya ini salah satu saya mau jelasin ya. EcoBrick itu termasuk, nah ini tentang kalau yang saya pelajari ya. Jadi kalau mau dipelajari lebih lanjut sih tentang dunia plastik itu luas sekali. Iya, Bukan operasi plastik saja ya. ya ampun. Jadi kita biasanya pasti kalian juga biasa dengar apa namanya daur ulang ya. Iya kok selalu. Nah, daur ulang. Yang kita tahu bahwa plastik, plastik daur ulang, plastik ada nilai ekonomisnya ya. Ya tadi sudah saya sempat jelasin yang terdaur ulang itu 30%. cuma enggak 10%. di bawah 10%. Oh my god. Di bawah 10% terus. Nah, jadi untuk produk-produk itu daur ulang sebenarnya ada dikategorikan lagi sih. Kalau yang saya belajari, daur ulang itu sebenarnya ada kategori yang benar-benar recycle. Okay. Recycle itu jadi prosesnya dari barang, anggaplah ini besi ya, besi kembali ketika didaur ulang dia tetap jadi besi. Ini dilelehin tetap jadi besi, tetap jadi aluminium. Terus ada juga namanya downcycle. Nah, selama ini yang kita tahu bahwa plastik didaur ulang sebenarnya tidak terdaur ulang seperti recycle. Yang benarnya faktanya yaitu plastik yang katanya didaur ulang itu sebenarnya downcycle. Downcycle itu apa? Jadi plastik diproses, kualitasnya menurun. Untuk untuk menjadi sebuah produk lagi itu harus ditambah lagi dengan plastik baru. Plastik mentah, ya biasa ditambah dengan plastik baru lagi dan tetap jadi produk plastik lagi. Dan biasanya menurun dan ujung-ujungnya tetap terbuang sih. Iya. Gitu. Nah, kalau yang dijelasin EcoBrick itu kalau di teman-teman kami Trasiro itu kita masuk ke namanya upcycle. Upcycle itu banyak sih. Itu bukan hanya plastik saja sih. Itu bagaimana kita merubah bentuk barang yang lama itu kualitasnya kita naikkan lagi dan umurnya lebih panjang. Jadi harusnya botol plastik ya, kalau tahu tentang EcoBrick itu botol plastik yang diisi lagi dengan sampah-sampah plastik. Atau puntung rokok. Ya itu cigar brick biasanya namanya. Ya diisi lagi terus ditutup yang rapat dipakai untuk jangka yang panjang, itu masih kita sebut dengan upcycle. Nah. Dan kalau pengalamannya kalian ya apa ya? EcoBrick itu dari isi dalam EcoBrick itu dari plastik yang benar kita padatkan gitu. Nah, EcoBrick yang dirangkai jadi kursi diduduki sama orang yang berbobot 100 kg itu tidak patah sama sekali, itu kuatnya luar biasa itu. Yeah. Bahkan beliau pernah dengar kalau di Amerika atau di mana ada orang yang membangun rumah dari EcoBrick. Ada. Wow. Berarti memang ya, itu masuk ke itu di upcycle. Ditingkatkan ya, ditingkatkan kualitasnya. Oke. Seperti tadi kita sudah bahas kalau misalnya mungkin 1000 tahun ke depan atau mungkin 100 tahun ke depan bumi kita bisa saja tertutup oleh sampah plastik. Nah kira-kira seberapa penting sih kok peran masyarakat dalam menjaga bumi selain dari sampah plastik juga mungkin dari kerusakan alam dan lain-lain. Ya, kalau yang saya tahu ya itu tidak usah kita pikir sampai 100. Peneliti aja sudah bilang 2050 kemungkinan jika ini dibiarin terus itu jumlah ikan di laut itu bakal lebih sedikit daripada jumlah sampah, atau kebalikannya berarti jumlah sampah yang lebih banyak. Jumlah sampah plastik yang di laut bakal lebih banyak daripada jumlah ikan. Jadi ya siap-siap saja ketika sampah ini terus ya istilahnya bertumbuh, kita
otomatis ya pasti ekosistem akan terganggu. pasti ekosistem pasti terganggu. Kita sekarang sering lihat di berita mamalia terbesar di dunia paus saja mati hanya gara-gara sampah plastik yang kita buang. Ya bayangin sih dengan istilahnya kalau ikan paus kan kalau di apa ya rantai makanan dia harusnya paling atas ya, Iya. paling atas itu aja bisa terhancurkan oleh Sampah plastik. apalagi kecil-kecil. ya biasanya nanti ujung-ujungnya jadi kayak efek domino sih ya, tinggal menunggu kerusakan atau tinggal menunggu Gunahan. ini salah satu isu sampah plastik ini salah satu terbesar di kedua setelah ya yang bagian climate change itu setelah kalau tidak salah pemanasan global ya. Oh ini luar biasa sekali. Berarti memang sampah plastik ini berdampak sangat besar Ya, dan bukan mungkin ya, memang sampah plastik ini menjadi permasalahan yang inti sekarang tuh di dunia. iya betul sekali. Sebenarnya gini ya kita cerita agak panjang ya, nggak Oke, apa-apa ya. tidak apa. Silahkan kok. Jadi gini ya sebenarnya plastik ini kan sebenarnya juga kesalahannya kita mencari kemudahan, kepraktisan sih. Iya. Padahal ya kita coba flashback 30 tahun lalu lah untuk dari minuman yang kita biasa minum ya, minuman dia bersoda yang kita biasa minum. Sekitar 20 tahun lalu kan belum ada tuh kemasan plastik. Sistemnya masih ya udah dong. Tapi masih dapat nggak minuman tapi kemasannya masih dari botol kaca? Masih, itu Iya. dulu kayak teh gitu. Ya masih teh. Iya, Kalau itu dulu masih dulu kayak Fanta, Coca-Cola, Sprite itu Fruity, bahkan fruity Iya, pun iya, masih iya. di botol kaca dulu. pertama sekali kalau kayak air mineral itu masih botol kaca juga sistemnya kita. Oh gitu ya? Iya, jadi sistemnya masih didaur ulang. Jadi sebenarnya sistemnya sudah ada. Hanya kita mencari kepraktisan gitu loh. Terus ya kalau dibilang sekarang kenapa lebih banyak plastik karena ini lebih murah. Dan lebih praktis rasanya. Iya. Karena dia kan ringan Iya, ya, iya, iya, dibandingkan betul. sama kaca atau Iya, kayak gini. iya, memang lebih praktis, tapi orang-orang tidak mau pikir jangka panjang. Gitu. Jadi kita kira-kira kalau kita mau pikir praktis atau pikir punahnya manusia, kita pilih mana? Kurangnya manusia kalau saya. Iya ya, buat apa ya? Yang penting praktis dulu ya. Karena masalahnya nanti kalau sekarang mungkin kita masih bisa hidup nih kok ya. Iya. Tapi ini simpel nih kalau mindsetnya Koyo nih. Kira-kira nanti 50 tahun ke depan bagaimana dengan anak cucunya Koyo? Ya, mungkin Kayak gitu kan itu. mungkin saja sudah tidak bisa bermain ke pantai lagi. Nah itu makanya. Padahal pantai itu salah satu anugerah Tuhan yang indah sekali kok. Pantai virtual mungkin. Kayak corona. So, bisa jadi kan nanti pernah nonton Ready Player One itu mungkin semuanya bakal pakai virtual. Iya benar. Semuanya memanfaatkan media online gitu. Dan Iya. itu, wow, oke. Tadi seperti yang sudah disampaikan Koko bahwa 2050 perkiraan para ahli mungkin jumlah sampah plastik akan lebih banyak dibandingkan jumlah ikan-ikan di laut ataupun ekosistem di laut ya. Kalau sekarang sudah 2020 nih, menuju 2050 kita punya waktu hanya 30 tahun. 30 tahun. Dan 30 tahun itu bukan waktu yang sangat panjang, itu waktu yang singkat. Ya. Dan bagaimana dengan kalian itu menjadi keputusan kalian dan kita semua tentunya. Terakhir kok solusi dan pesan-pesan untuk masyarakat yang mungkin sekarang masih menganggap remeh mengenai isu-isu sampah plastik. Oke. Silakan. Kalau untuk solusi memang untuk menuju perubahan itu tidak gampang, tapi masih ada waktu. 30 tahun pun kalau kita bergerak ya ini seperti kayak ya kita bergerak sendirian pasti mustahil. Nah, makanya saya sih pengennya ngajak lebih banyak teman-teman, banyak orang untuk mulai lebih peduli ya. Jadi solusinya itu peran serta bukan hanya dari kita Trashero saja ya. Kita juga tidak bisa mengharapkan ini kerjanya orang-orang yang peduli saja atau pemerintah. Jadi ya mungkin sorry ya kalau kita kadang-kadang sering kayak lihat ini kotor, kita selalu mempertanyakan kemana yang mengurusnya atau Iya apa. benar. Ya, sebenarnya ini kalau bisa terlibat dari semua pihaknya sih. Terus
bukan dari pertama dari pemerintah, dari masyarakat, plus kalau sekarang ini kita buat sebuah survei itu kita kerjasama dengan Break Free from Plastic. Itu dari jenisnya sampah plastiknya apa, mereknya apa, produsennya siapa, itu kita sampaikan lagi ke produsen, kita kirim ke mereka. Ini loh sampah-sampah kalian. Tolong dipertanggungjawabkan. Ya, kira-kira kalian mau lepas kayak gini terus? Benar. Oke, jadi memang dibutuhkan kesadaran dari semua pihak. Ya. Nah, Bo, terakhir closing, kira-kira habit-habit apa yang bisa ditanamkan, Pak? Nah, yang kecil-kecil aja. sebenarnya paling gampang sih, kalau habit nomor 1 ya mulai benar-benar kalau saya sendiri sih pertama kali dengan biasakan bawa tumbler sendiri. Dibawa sekarang. Ini tumblernya umurnya sudah hampir 2 tahun dari yang pertama gabung. Berarti selalu dianalogikan dalam satu hari itu kalau seandainya kita beli 2 air kemasan berarti ya saya bawa tumbler terus, sudah menyelamatkan kurang lebih sekitar 600 botol plastik tidak pakai. Iya benar. Iya. Terus kalau sudah ini kita bisa ada level-levelnya sih. Kalau sudah mulai terbiasa ini kita mulai biasakan bawa tas belanja sendiri. Ini tas belanja nih. Coba dibuka kok. Kecil kayak gini. Wow. Ini terbuat dari ya produk recycle juga. Kecil ini jadi tas belanja. Jadi kita sudah tidak pakai. Saya sendiri sih sudah hampir 2 tahun juga tidak pernah pakai kresek, jadi koleksi tas belanja. Berarti kalau ke swalayan kemanapun tidak bawa gitu ya? Boleh. Jadi bawa ini boleh diisi di sini gitu? Enggak, kalau saking menghafalnya kasir-kasir udah tahu sih. Oh gitu. Udah hafal habitnya kayak gitu ya kayak. Iya, jadi ditanya mana plastiknya? Mana tas belanjanya kayak gitu. Oke, jadi memang ini benar-benar pahlawan sampah nih ceritanya. Kok terakhir pesan-pesan untuk teman-teman? Pesan-pesannya ya kita masalah ini sebenarnya bukan masalah ya bisa dibilang masalah yang sepele. Ini kita harus pikir lagi ke jangka ke depannya, ke bagaimana efek jangka panjangnya. Sebenarnya karena bumi ini sebenarnya bukan milik kita aja sih. Kita mentoknya umur ya rata-rata umur manusia 70 tahun. Tapi kedepannya ada generasi berikutnya. Kalau kita meninggalkan jejak sampah terus kayak gini, terus mereka yang bakalan menderita sih. Mau apakah ini yang kita wariskan kepada mereka kayak gitu? Itu apakah ini yang akan kalian wariskan untuk keturunan kalian nanti gitu kan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ayo. Oke, luar biasa sekali pada hari ini. Saya pun mendapatkan banyak sekali pelajaran. Nah, kalau untuk pesan dari Cleo sendiri untuk teman-teman semua, cobalah untuk tidak hanya berpikir bagaimana kita bahagia di masa sekarang, ya. Kita mencari suatu hal yang praktis, suatu hal yang simple di masa sekarang, tetapi coba kita sadari dan membentuk mindset bahwa kedepannya akan membawa dampak yang begitu besar, sangat besar, mungkin dampak raksasa untuk kita dan juga generasi selanjutnya. Jadi mari kita selamatkan diri kita jaga alam kita. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Koko. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam.